Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita oleh Risol dicekalakan mukadimah. Wow, kalau sempat tertarik dengan statement Pak Anto bahwa dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah. Sebab lebih baik aku mencari ilmu daripada mencari kamu. Sebab aku tanpa ilmu aku tidak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu aku tidak apa-apa. Aku kalau tanpa ilmu aku akan jadi rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu aku akan jadi lagi. Tapi kalau bola sama rentang ngapain cari lagi kan? Cukup satu dan selamanya gitu. Baik, ini langsung ngomong. Ini langsung ngomong karena waktu juga mepet dan kita belum ada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang fikih kembali, yakni tentang konsep makanan halal di negeri yang mungkin minoritas tidak muslim. Beda malih negeri ini pun minoritas muslim, terus di Indonesia. Terus di Indonesia niku meskipun panjenengan niku mungkin maaf terbukti mawon seperti bukan sorry tidak sorry itu babi sewu ya, atau hal-hal yang haram yang lainnya, maka di Indonesia kita boleh untuk memakan selama tidak sorry itu keharamannya ya, tidak jelas ya. Jadi sekali lagi, ketika panjenengan di Indonesia kau menemukan atau makan di restoran manapun yang penting tidak jelas keharamannya, maka diperbolehkan. Karena Indonesia itu mayoritasnya adalah agama Muslim atau Islam. Berbeda kalau seandainya kita berada di negara yang mayoritas non Muslim seperti hanya di Hongkong. Bagaimana? Kita akan jawab nanti. Yang perlu diketahui bahwa di antara salah satu dahulu Allah, kita ini sebagai manusia disuruh untuk memakan perkara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita disuruh oleh Allah untuk memakan perkara-perkara yang baik dan tentunya halal. Apa beberapa manfaat daripada kita memakan perkara yang halal? Yang pertama adalah akan mempengaruhi terhadap kualitas ibadah kita. Awake dhewe malas napa bodale niku tergantung terhadap apa yang kita makan. Bahkan ada sebuah makalah ulama yang mengatakan kok awake dhewe, kok kita, maaf bahasa Jawa tadi, kok kita ini suka memakan perkara yang haram, maka apa yang kita makan ini akan lebih mencenderungkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang berbau maksiat. Kalau kita kok tidak menyeleksi apa yang kita makan, sembarang dimakan, apapun dimakan, ya, syubhat pun dimakan, maka ini akan berpotensi kita akan diarahkan kepada perkara-perkara yang bermaksiat. Alias setelah maksiat gara-gara makan perkara sing haram, ya, termasuk perkara yang syubhat juga, termasuk perkara yang syubhat. Tapi ini saya buat ibu-ibu sekalian bahwa perkara haram itu tidak mesti berupa babi atau anjing, ya. Perkara haram itu tidak mesti berupa babi atau anjing. Perkara yang haram awalnya itu halal, kok tindakannya atau proses dalam memakannya itu salah, itu bisa menjadi haram. Contoh ya, di Indonesia ada namanya pohon tebu. Pemikiran tebu bukan? Tebu ya? Bukan, karena bukan atau bisa kamu tuh asli bukan?
Alhamdulillah gak ketahuan. Nanti kamu bilang nanti jujur aja. Nah, terbukti itu hukumnya halal atau haram. Tapi nek juga orang izin hukumnya apa? Konten itu awan apa saya? Bagus atau jelek? Pernah dilakoni? Dulu terburu saya sih dimakan malang bojone kancane. Sama juga yang sering kita jumpai di Indonesia, umpami atau seumpama ada buah mangga atau rambutan atau apapun ya milik tetangga kita jatuh di halaman tetangga kita ya, atau belum jatuh masih di pohonnya tetangga kita ambil halal atau haram ibu. Ya, haram. Nah itu ya, jadi perkara halal itu tidak hanya bertindak anji, perkara halal pun dengan tindakan yang salah akan menjadi halal. Termasuk kalau ulama-ulama itu tidak hanya yang dihindari, tidak hanya perkara yang haram saja, perkara yang syubhat nggak jelas itu dari mana, ulama-ulama khusus itu malah menghindari. Ada contoh ulama yang nggak mau makan di tempat yang di situ, di situ tidak jelas halal atau haram, ya. Ada juga ulama nggak mau makan di tempatnya yang mayoritas tempat itu tempat uangnya negara. Ini jangan-jangan sih ditutupi duitnya untuk ini ada ulama yang sangat hati-hati terhadap perkara yang coba. Karena apa? Itu tadi ulama mengatakan bahwa kualitas seseorang dalam beribadah itu tergantung apa yang dia makan. Nah, dalam makan itu kok adalah halal, jelas, sorry, ya, maka insya Allah kualitas beliau manusia-manusia itu insya Allah diberi keselamatan dalam ibadah. Soal orang malas, mau Quran juga tidak malas. Kira-kira memiliki mau Quran ini malas atau bukan? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kemanfaatan daripada mengkonsumsi makanan halal adalah pendorong terkabulnya doa. Nah ini, ya, terkait masalah bunga. Gusti Allah niku janji datang panjenengan sedaya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti akan dikabulkan. Tidak ada doa yang tertolak. Nyuwun sewu, ya. Kadang awake dhewe ngerasa awake dhewe ndonga wis 1 kali 2 kali ngerasa Gusti Allah ora adil gak ngabulne permintaanku. Ya. Gusti Allah ora adil ora ngabulne permintaanku. Jenengan sapa? Wong Kanjeng Nabi para nabi niku ndonga sakniki nembe dikabulne niku setelah 40 tahun lho. Nabi Nuh niku ndonga karo Gusti Allah, mboten langsung diijabahi. Diberi sebuah proses dulu. Oh ini sabar apa orang, ya. Tapi yang jelas semua doa sama Allah itu bakal diijabahi. Nah, pengijabahan doa ini juga tergantung orang yang berdoa. Oke, makanya dua yang alim, ulama, itu biasanya cepat diijabahi. Karena apa? Kesehariannya, mungkin dia juga dengar saya halal dan taat ibadahnya juga saya. Akhirnya Gusti Allah apa? Paling cepat, dalam paling. Menurut saya berbeda nanti kalau seandainya kita sudah berdoa, kok Gusti Allah orang ngabul-ngabulin permintaan saya, padahal saya ingin permintaan itu. Mungkin Gusti Allah mengabulkan doa panjenengan bukan apa yang jenengan ingini, tapi apa yang terbaik buat panjenengan. Ya, karena yang bindu ya Allah, moga-moga aku
aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Nah, akhirnya apa? Mungkin Gusti Allah boten mengijabahi doa panjenengan sing pengen jodoh kaya Aliando, tapi dirupake bentuk yang lain, yakni apa? Delalah karo Gusti Allah anak jenengan didadosaken anak ingkang soleh-solehan. Amin. Ya, jadi intinya apa? Intinya jenengan nek ndonga apa mawon, ya, ojo khawatir ora dikabuli. Pasti dikabulkan. Kalau dikabulkan mungkin dalam bentuk yang lain, ya. Karena apa? Menawa iki bojone kaya Aliando mesti wong iki sombong. Hampir nak kacane oh bojo ganteng, bojo kaya cilik wajar. Akhirnya bolos, gak usah bahaya. Ya, jangan mungkin semalam ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, jadi tetap husnudzon datang Gusti. Nah, yang ketiga adalah manfaat daripada kita memakan perkara yang halal dan jelas, yakni apa? Memiliki keturunan yang baik. Ya, ada sebuah makalah yang mengatakan idza tabat usuluhu tabat furu'uhu. Ketika orang tuanya itu sudah baik, ya, ketika orang tuanya baik, dia nggak macam-macam, nggak neko-neko, pamanannya jelas, maka insya Allah ketika nanti punya anak, anaknya sama Allah akan diberi keturunan yang soleh-solehah. Ya, nurut-nurut, ya, nurut-nurut. Terkait makanan, orang tua saya itu paling teliti terhadap makanan. Paling teliti terhadap makanan. Bahkan pulau kali keluarga niku sama orang tua saya disuruh untuk nek awakmu nang Indonesia, nang Kediri ataupun dimanapun tempatnya, ojo lali diperhatikan makanannya. Dan yang kedua, untuk bentuk ikhtiar kita dalam mencari makanan halal, ya, saya sama orang tua itu disuruh untuk menanyai setiap bakul ketika kita makan. Ya, aku tuh cilok tuh bahasa yang jauh, jauh. Kalau ngomong tentang ciloknya, kalau ketemu tiang penjual cilok, kalau ngomong tentang ciloknya, Pak, ini halal betul, halal ini. Ya, wes, menjual muni halal pun berarti ikhtiar kalau sambung selesai. Ya, soalnya apa? Kediri dulu saya, ya, dulu bukan punya orang Kediri begitu, lebih orang Kediri. Kediri itu Islam gak mati Islam, ya. Buktinya apa? Salah satunya makanan khas Kediri itu begicok coba, ya. Ini sambal tulang gaya halal ini soalnya. Bahkan nanti nyuwun sewu, abdi kula niku Kediri tumbas bakpao. Ketika itu pesan bakpao coklat kali bakpao rasa kacang hijau. Oh, setelah dibayar, delalah terdaftar isinya paling tengah-tengah niku wonten tulisannya bakpao isi babi. Nah, ketika menemui permasalahan semacam itu, satu lokasi, satu gerobak, terigu enter coklat kali enter bakso babi, maka hukumnya apa ibu-ibu? Nah, jelas sama-sama lagi. Ketika bertemu, ketika berkumpul antara makanan halal dan makanan haram dalam satu tempat, satu wadah, maka makanan halal menjadi. Nah, qaidah idza jitama'at al-halal wal haram ghuliba al-haram. Ya. Berbeda nanti kalau seolah memang dipisah, jelas-jelas dipisah. Kalau tentang Singapura niku, makanan halal dan makanan haram itu ada perbedaan segi warna, wadahnya yang halal itu warnanya hijau, hijau. Kalau yang non halal itu warnanya abu-abu. Ya, ini nggak masalah. Ya, karena jelas itu telah dipisah. Berbeda kalau berbau. Maka pertanyaannya adalah, ya, bagaimana ketika kita memakan makanan yang tidak jelas halalnya, tidak jelas ya. Berbeda kalau jelas halal.
kembali lagi, ketika urusannya dengan perdaging-dagingan dan masalah penyembelihan, dan kita berada di negara yang mayoritas non-muslim, maka kita kembalikan kepada kaidah ngati-ngati, alias tidak usah memakan perkara yang hubungannya dengan persembelihan, meskipun itu ayam. Kalau nanti terjebak ibu-ibu, kalau nanti terjebak itu menganggap bahwa selain babi itu halal, ayam pun tidak akan halal. Tiap-tiap reca-reca sampai maaf. Terus kalau mikir, loh, ayam pun ya, meskipun ayam jenisnya halal, tapi kan ketika penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, tidak islami, tidak mengucap bismillah, maka menjadi haram, ya. Ya, bukan orang muslim barang ya, bukan orang Islam, itu penyembelihannya adalah haram, maka statusnya adalah bangkai model itu, ya. Kalau muslim meskipun tidak bismillah, kalau muslim. Kalau orang. Nah, itu ya, jadi non muslim, penyembelihan non muslim itu hukumnya haram. Cuma kalau saya ibu, ini hanya sedikit info saja. Ulama-ulama niku ada berpendapat bahwa penyembelihan non muslim dia diperbolehkan kalau non muslimnya itu ahli kitab. Ahli kitab dalam Al-Quran itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang mana Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi Nasrani yang asli, yang orisinil, bukan yang sudah terkontaminasi. Ya, kalau Yahudi dan Nasrani zaman sekarang itu sudah kontaminasi itu. Wah, luar biasa. Ini kalau ngomong anak kuliah apa? Ya, luar biasa, tidak sedikit. Nah, jadi ketika sudah terkontaminasi status ahli kitab atau ahli Yahudi dan Nasrani, maka satu ulama mengatakan tetap tidak boleh memakan karena sudah terkontaminasi. Ya, cuma ada ulama menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang penting itu ahli kitab, baik itu sudah terkontaminasi atau tidak, maka diperbolehkan. Tapi Nusewu, kalau di status Hongkong ini kan Nusewu, kemarin saya tanya Om Awi agamanya Muslim ya? Bukan, saya tidak punya agama. Oke, kalau orang Hongkong itu tidak ada. Orang Hongkong itu tidak punya agama gitu. Jadi kalau orang tidak punya agama berarti bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Berarti kalau penyembelihannya orang Hongkong tidak masuk dari kategori ahli kitab, yang mana tidak disahkan, alias penyembelihannya tidak dilegalkan. Maka caranya bagaimana? Ini jenengan bisa penting boten sing hubungannya kalian penyembelihan atau daging-dagingan, maka monggo ya, maka monggo. Kalau hubungannya sudah hubungannya dengan daging-dagingan, maka tidak diperbolehkan. Lalu kalau seandainya kita terlanjur makan perkara yang tidak halal, ya, terlanjur makan perkara yang tidak halal, lalu bagaimana cara mensucikannya? Aku juru hotel gitu ya, jenengan berkumpul terus lemah. Itu cara mensucikan makanan yang sudah masuk ke sini haram, makan babi ternyata di dalam perut. Bagaimana cara mensucikan? Nasi atau kumur-kumur lembu pasti ya. Bagaimana caranya kira-kira? Nah, caranya cukup dibasuh anggota zahir saja. Untuk anggota batin, ya, untuk anggota batin yang di dalam perut itu tidak cukup dan memperbanyak untuk, maksudnya tidak usah dan memperbanyak untuk istighfar, ya.
gak jadi promosi daging babi itu lebih enak daripada daging sapi itu terus sama dokter itu ya lebih banyak gaji jadi lebih tapi itu gue kalau gitu nanti ya kalau nggak seneng sampai terutama uang gitu lah jadi itu oke jadi ketika panjenengan kok berada di mayoritas yang muslim bisa jadi contoh berada di Mesir jenengan belum usah ragu masalah ini pengen mimpi belum usah karena memang mayoritasnya sudah jadi makan daging-dagingan itu insya Allah halal semua yang penting bukan yang haram ketika mayoritas muslim. Nah di Malaysia kita makan di Malaysia makan perkara yang ada sembilannya atau daging-dagingan itu hukumnya bagaimana halal atau haram di Malaysia karena mayoritas orang Malaysia adalah muslim. Lalu di mana lagi ya di Singapura muslim yang muslim ya kalau Singapura itu bukan muslim itu tapi sudah kalah orang pribumi sudah kalah sama orang pendatang gitu kalau di Singapura itu atau yang mayoritas muslim itu di Mesir di Timur Tengah atau kalau di Maladewa Maldives Maladewa itu kan mayoritas muslim semuanya. Kamu kan jadi untuk permasalahan perkara yang halal untuk ganti panjenengan itu terkait perincian semacam itu. Sebagaimana yang sering biasanya saking dekatnya atau satu majelis itu antar ibu-ibu atau antar teman itu misalnya sewu kalau contoh tetangga cuma mangga satu aja mesti halal lah pasti halal kan minta yang mesti diparingi pakai konsep itu ibu-ibu kalau kira-kira dia itu berarti halal itu yang dulu punya pemikiran kadang-kadang demikian memang wonten dan kitab itu wonten kalau muli marido diketahui ridhonya maka kita tidak perlu mengingat tapi sekedar praktek niki tidak bisa diterapkan kepada semua orang yang sewu bapak penanam anak berbapak nggak apa-apa karena keluarga inti tetangga bukan mesti bisa jadi setiap orang itu tentunya beda meskipun cuma 2.000 kalau kamu gak minta saya gak halal tapi kalau kamu minta kamu mau minta 10.000 tak kasih enten sih punya prinsip demikian maka kita sebagai seorang muslim karena kaitannya dengan hak adami harus hati-hati kadang yang sewu nyambutnya mungkin bilangannya cuma utang cuma 50.000 terus gak usah tak sauris bom cuma 50.000 orang yang kaya raya belum tentu tidak belum tentu halal belum tentu rela orangnya meskipun ada 50.000 walaupun ekonomi kita dengan ekonomi orang yang kita pinjami terpantau jauh tetap yang namanya hak adami harus kita kembali sekecil apapun kemauan kita nih mungkin terakhir pembahasan kita karena nanti kita akan sampai dengan beberapa pertanyaan dan katanya nanti ada ini wonten dompet kerudung untuk yang bertanya monggo bila dari ibu-ibu dari awal pembahasan pembahasan bersuci pembahasan makanan halal sudah ada ya pembahasan apa mawar oh ya terkait tadi masak babi itu ya saya lihat ada salah satu solusi mungkin panjenengan dan mungkin kadang kita tuh memang nggak pakai selotong tangan mungkin nggak apa-apa cuma kan nanti kan kalian lali aku mau dari makan babi aku mau dari babi sholat ya mungkin antisipasi dari kelupaan yang lebih hati-hati ketika masak babi itu pakai apa
Oke, tadi Bu. Mungkin ibu yang balik lain. Jadi siapa? Sebentar lagi sebentar lagi. Bapak Panitia. Sebentar lagi panitia mau. Bapak Panitia. Monggo panitia. Mbak Panitia yang manis. Jangan pilih rumiin. Oke, saya yang ngasih mic-nya. Oke, tiga dulu ya. Yang mana nih? Yang putih. Mungkin ada banyak, kalau ini ada banyak di YouTube kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kamar lagi, mungkin ini di luar tema atau sembarang tema lagi, guys. Apakah yang saya harus lakukan lagi? Kagum nyuwun ngapunten kangge ibu kula sing sampun tak tahu. Karena kula ngerasa banyak salah. Jadi kula nyuwun pripun apakah yang harus saya lakukan untuk caranya, gimana caranya saya meminta maaf kepada almarhum ibu saya. Mungkin ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pertanyaan ibu dibagi tamu je kersane cepat nanti. Oh, tinggal mana sinten? Lanjut. Terus makai yang bocor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, Gus, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya masak bareng majikan atau bos. Kalau saya kan nyediain 2 sumpit, kan kalau masak di sini rata-rata pakai sumpit. Nah, kalau bos itu kadang kalau saya nggak dari belakang dia tiba-tiba ngadu yang lain terus ngadu ke yang halal, saya kayak ngadu B2 gitu kan, terus kayak dicampur kayak sumpitnya itu hukumnya gimana ya? Kalau misalnya saya makan bareng mereka itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Izin bertanya soal mengkodok sholat dan menjamak sholat. Itu lebih baik kita mengkodok atau menjamak. Misalkan kita mengkodok sholat maghrib di waktu isya, itu kita sholat kodok dulu atau sholat isya dulu. Kemudian misalkan kita sholat kodok di sini, untuk sholat isyanya boleh tetap di sini atau harus pindah ke tempat lain? Oke. Terima kasih. Yang satu, yang satu ketika bagaimana penebusan dosa bagi anak ketika orang tuanya sudah almarhum, maka ada dalil dari Habib yang mengatakan birrul walidain seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah cukup untuk mendoakan dan menjadi pribadi yang solih, ya, atau solihah, solih atau solihah. Karena itu adalah salah satu cara dan satu-satunya cara untuk menjadi investasi orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Jadi menjadi pribadi yang solih-solihah dan tetap mendoakan adalah salah satu dan satu-satunya cara untuk meminta maaf dan penebusan dosa bagi seorang anak kepada orang tua. Untuk cerita ibu-ibu, anak
seorang tua, orang tua nyuwun sewu dipencet masuk neraka, nanti. Kemudian tiba-tiba lagi ulama menceritakan demikian. Tiba-tiba kemudian tiba-tiba si bapak niki dipun bebasakan saking neraka kalau Gusti Allah. Ditanya orang bingung, kok aslinya untuk neraka kok malah dibebaskan? Ternyata setelah malaikat niki kemudian bertanya kepada Allah, niki kenapa Allah sudah alhamdulillah kok dibebaskan dari neraka? Allah menjawab, aku malu anaknya setiap hari mendoakan orang tuanya dimintakan ampunan, tetapi aku tidak mengampuninya. Sehingga kita kalau mendoakan orang yang meninggal, jangan khawatir tidak sampai doanya, pasti sampai, pasti Allah jaga. Nah, mendoakan orang tua sakit dengan kita doa Rabbil firli wal walidayya, sakit dengan Fatihah, panjenengan pengadil maktubah setelah sholat fardu, itu jangan sampai lupa. Panjenengan pilih kirim Fatihah sama yang sudah meninggal, pilih kirim Fatihah sama yang masih hidup, apalagi yang punya anak, biar anaknya manut, solih-solihah, dikirimi Fatihah walaupun masih hidup, dikirimi Fatihah. Saya sangat bingung, lepas dikit saya sama. Kemudian ada lagi sebenarnya, yaitu adalah disodakohi. Lepas sodako, tapi untuk orang tua. Kenapa? Karena tiang-tiang yang sampai meninggal, niku sebenarnya mereka malah justru ingin dikembalikan balik di dunia agar bisa sodako. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Ya Allah, kalau dibalik sekedar tentunya kalau ingin sodako niku manfaatnya sebesar niku. Jadi dalam kita, dalam anak-anak, dalam orang yang sudah meninggal. Terus satu sodako niku mengenai panjenengan khusus akan zakat, alhamdulillah. Mengenai dia khusus akan kalau sodako diniati sedoyo-sedoyo ini. Sodako niat dalam keselamatan kulo, keluarga kulo, dalam tiang sekolah kulo, sakit. Tahu sodako dengan niat yang banyak. Ini saya sana. Dengan menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tua, dengan bisa birrul walidain kepada orang tua, maka balasannya adalah ketika panjenengan punya anak, maka anak akan birrul walidain kepada kalian semua. Birru abra'akum fabirrukum abra'akum. Ketika kalian bisa berbakti kepada orang tua, bisa birrul walidain kepada orang tua, maka janji Allah ketika kamu punya anak, maka anak akan bisa birrul walidain kepada kalian semua. Pertanyaan yang selanjutnya mau seputar sempit yang di depan rumah aja. Yang penting kalau mau sangat memberikan satu solusi saran, itu adalah jalur ikhtiar. Jadi panjenengan yang sakit punya sempit pribadi yang tidak ditaruh di samping situ, digunakan saat akan makan malam nanti. Bisa mau makan bersama monggo. Sehingga saya mungkin sangat dipastikan kalau kita mau ikhtiar, berarti yang awalnya masakan dua lagi beda, tapi kalau oleh yang kita ngerti ini yang dicampur yang mana, maka kalau jalur ikhtiarnya menjadi haram. Tadi kaidahnya kalau memang tidak jelas mana yang halal mana yang haram kecampur, maka yang mana yang dimenangkan yang lebih baik haram, yang dimenangkan adalah yang haram. Untuk jalur ikhtiar, hati-hati. Kemudian yang terakhir seputar mengenai untuk sholat. Jadi mana yang lebih baik antara qadha kali
oleh sebenarnya tidak perlu dibandingkan atasnya, bukan berarti baik dan tidaknya. Alias gini, ketika panjenengan mengerjakan sesuatu, lebih baik mana hormati waktu atau jamak? Mending jamak. Contoh ya, jenengan lagi kerja jam 4 sore, kerjanya itu sampai jam 7 malam, itu sudah masuk waktu isya belum? Sudah ya. Nah, lebih baik mana saya jamak akhir maghrib ke isya atau saya hormati waktu atau kodok maghrib? Kan konsekuensi hormati waktu, alias dia tidak sholat dan yang penting niat sholat, itu nanti konsekuensinya kodok konsekuensinya. Maka lebih baik jalan akhir, mengakhirkan waktu maghrib kepada waktu isya daripada kodok. Terus selama bisa jamak, selama bisa jamak lebih baik jamak. Kalau nggak bisa jamak berarti kodok. Kalau sudah kodok itu cara kodoknya. Jadi hormati waktu itu sebenarnya supaya kita tidak menjadi golongan orang yang meninggalkan sholat. Ya, siapa orang yang meninggalkan sholat kan hukumnya kok meninggalkan sholat, tidak mau sholat, tarikut sholat, terus apalagi sampai dia anas itu tidak suka sama sholat, bisa jadi dia kufur. Ya, kufur. Bukan dosa lagi, kufur malah. Oke. Terus sudah. Yang selanjutnya kalau misalnya sudah punya kodok, kita punya kodok, misalnya kita punya kodok duhur, asar, kemudian mau sholat jamaah terakhir maghrib, isya, maka mana yang harus kita lakukan? Kodok dulu yang baik. Kodokin maghrib yang zuhurin. Jadi kodok itu paling baik untuk ini paling baik deh. Bukan harus, bukan wajib dah. Jadi panjangan yang baik kodok itu untuk kodok itu udah harus dilakukan pada waktunya juga udah harus. Misal zuhur, apakah harus dikodok di waktu zuhur? Tidak. Zuhur boleh dikodok di waktu isya, zuhur boleh dikodok di waktu asar boleh. Semua waktu buat kodok boleh. Tapi yang baik runtut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Misal kita punya kodok 5 waktu, muter terus, muter balik. Panjenengan punya kodok 5 hari. Contoh kalau ini ada sakit, belas banget sakit sholat, akhirnya sholatnya dihormati waktu. Atau panjenengan masuk rumah sakit diberi infus. Akhirnya kan kalau mau sholat bingung, yang sakit wudhu sempurna, badan najis semua, sehingga sakitnya sholatnya dihormati waktu. Akhirnya punya kodok, kodoknya 5 hari. Maka baiknya kodok ini untuk zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini banyak kan? Runtut. Dan kalau misal kita punya tanggungan kodok, lebih baik kita utamakan melakukannya daripada sholat adatnya, sholat yang saat itu. Yang misal kita mau sholat isya, tapi mau kodok zuhur, misal yang zuhur dulu, zuhur, asar, maghrib, baru sholat isya. Itu yang baik nonton. Tapi kalau dengan semisal bukan pingin ini adat saya soalnya cukupnya waktu buat sholat cuma sholatan, maka ya berarti jelas yang diutamakan yang ada isyanya dulu diutamakan karena waktunya cuma cukup buat 1 kali sholat. Lanjut untuk tempatnya, apakah harus pindah-pindah? Ini bukan. Jadi tidak ada keharusan terpenting pindah-pindah. Kalau pernah semerang ya, misal dengan saya tuh pernah semerang kalau orang itu sholat satu sholat dengan sholat selanjutnya itu pindah tempatnya, pindah lagi. Nanti kan mau sholat hajat 5 kali itu pindah satu, pindah ke sini, geser dikit, geser depan dikit, geser belakang dikit. Sebenarnya ada anjurannya enggak dari syariat? Sebenarnya bukan ada anjurannya. Kenapa kok harus pindah-pindah? Mungkin kita kalau lihatnya husnuzon, mungkin kenapa kok pindah-pindah? Karena supaya setiap tempat itu nanti akan bisa menjadi saksi yang sholat seperti itu.
Timur Tengah, Asia, Eropa, semua bumi Allah. Kalau bumi Allah dihidupkan sholat, ditempati sama orang yang mau ibadah, buminya senang. Sehingga panjenengan memiliki, dia harus berbangga. Kalau memiliki penyelamat dan pembahagia bumi Hongkong, yang mana minoritas orang-orang sholat di sini, saya sholat di sini, bumi tersenyum karena saya mau sholat di sini. Itu panjenengan supaya panjenengan ini semangat bahwa memiliki bukan kemudian wah buangan bukan, justru malah panjenengan ini delegasi pahlawan. Nanti coba kalau ada umat muslim, bagaimana sedihnya bumi yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Sehingga panjenengan di tempatnya sangat zikir, bumi akan berterima kasih kepada orang yang mau zikir di atasnya. Iki diparingi langsung nawange kunjungnya, maka sampai langsung Panitia. Mbak Panitia nih punya adik. Panitia. Mbak Tani. Panitia masuk ke sini. Panitia itu. Tapi buka balik 3 pertanyaan. Belakang terus ya, belakang 1. Untuk yang tengah nih. siap, ibu coklat, Ini belakang, belakang. samping sini deh, sekedar, iya, yang biru boleh. Tapi monggo belakang sama ibu yang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih bedene dewek tante, seandainya kita sholatnya itu di atas ranjang, sambil duduk, itu sah nopo boten. Sama kalau kita bersentuhan dengan mertua, itu batal nopo boten. Seandainya kita sholat jamaah, terus kita di tempat diwajibkan sholat jamaah itu kan berpergian. Jadi kalau kita dalam keadaan terpaksa diajak makan malam sama majikan, terus kita nggak bisa sholat maghrib, jadi maghribnya itu di jamaah, itu jamaah nopo dikodok. Karena yang itu tadi persyaratannya orang yang sholat jamaah akhir tadi kan berpergian, kalau nggak berpergian boleh, berarti jaga di jamaah. Terus pertanyaan yang lain, kalau wudhu nggak ada air itu kan boleh tayamum, tapi kalau mandi tayamum itu kan mau betul. Kalau nggak tersebut. Satu terkait masalah jamaah. Mungkin ini dari Timur Surimali, persyaratan jamaah itu tidak harus berpergian, tapi boleh karena kebutuhan. Terus, tapi jangan dibuat sebagai kebiasaan. Terus tahu contoh dia ada kebutuhan lompok yang mengakibatkan atau kebutuhan sebagainya menghormati majikan, tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat nanti, maka jangan boleh jamaah takhir, tapi syaratnya harus niat di awal waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Ampun
Gus, mic-nya kalau yang itu bassnya terlalu kencang, yang belakang jadi jamak itu boten kedah dipun alasi harus bepergian saja, boleh niat jamak atau melakukan jamak dengan alasan hajat kebutuhan, tapi jangan dibuat kebiasaan. Kalau seandainya panjenengan boro-boro mau mati majikan, maka boleh untuk jamak takhir, dan jamak takhir syaratnya harus niat di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takdim tidak perlu niat di waktu pertama, boleh usah. Tapi syaratnya jamak takdim ini yang perlu diperhatikan. Syaratnya jamak takdim, sholat yang pertama harus sholat yang pertama, harus sholat yang pertama. Gak boleh jamak takdim di sholat zuhur asar riyan itu benar asar. Kemudian zuhurin baru Kalau jamak takdim bebas, asar dulu mau terserah. Tapi syaratnya jamak takdim antara sholat pertama dan sholat kedua tidak boleh dipisah waktu yang lama, ya, kudu cepat. Kok jenengan jamak takdim sholat zuhurin terus waktu itu ngopi, ya, asal status story live terus asal nggak boleh, okay. Terus kedua sampai sore. Sholat di atas saja. Kalau panjenengan tidak tahu kondisi juga, kalau seandainya panjenengan dalam kondisi sehat, ya harus dalam keadaan sholat yang sehat, yakni berdiri. Berbeda kalau panjenengan doif, sakit atau bagaimana yang mengakibatkan panjenengan tidak bisa sholat berdiri maupun duduk, maka tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat di atas ranjang. Dan itu apa? Itu tadi yuridullahu bikumul yusra, ya. Lalu apakah pengganti wudhu boleh? Kalau pengganti wudhu kan bisa tayamum, ya? Kalau pengganti mandi besar apakah boleh tayamum? Itu panjenengan posisi berada mungkin di gunung pasir, di gunung pasir, ya, di Sahara. Semoga suami nggak kuat, nggak ada air, dan bagaimana keadaannya? Bisa naik, bisa dari air ke sekitar, bisa. Nah, itu gimana terus? Apakah mandinya boleh diganti dengan tayamum? Ibu, ada namanya tayamum badalan anil wudu'i, pengganti dari mandi. Ada tayamum pengganti dari mandi. Tapi nanti kalau sudah nemu air, sudah bisa mandi sempurna, tinggal lagi mandi. Yang ditayamumi mana? Tayamum itu cuma dua anggotanya, muka dan tangan. Mau gantinya dari wudu tetap dua, mau gantinya dari mandi tetap dua. Jangan kemudian ini tayamumku ganti dari mandi. Sehingga panjenengan kok tayamum, tapi sampai kaki-kakinya diusap, salah berarti. Bukan tayamum, ini nggak pas. Tayamum itu cuma dua, baik itu pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi, ya, dari mandi. Oke, misalnya saya mau sakit parah, tadi mandi besar, karena suci dari head, sakit kalau bisa mandi besar, nambah sakit badannya. Berarti kan mau nggak mau dia kalau mau sholat untuk sakit tapi bukan sakit, untuk sakit tapi bukan sakit mandi, akhirnya mau nggak mau mandi diganti dulu dengan tayamum dulu, baru kemudian silakan dilanjutkan aktivitas ibadahnya. Tapi nanti kalau sudah sembuh mandinya diulang lagi. Jadi sabun lagi kau. Menyentuh mertua.
paling simpel. Jenengan soal bertanya, mana yang tidak bisa membatalkan wudu? Jenengan buka surat juz 4 terakhir sendiri, Hurimat alaikum. Itu jenengan kersane terjemahi. Ya, itu semuanya tidak membatalkan wudu kalau berpegang, kalau apa ini bersentuhan, ya, bersentuhan itu. Dan tidak boleh kalau dia sudah statusnya mahram dan tidak membatalkan wudu, berarti tidak boleh dinikah. Terkait pembatalan wudu, ini yang perlu diperhatikan. Ketika seorang ibu-ibu memegang anak kecil laki-laki usia 7 tahun, itu batal atau tidak? Anaknya orang lain, bukan anak sendiri ya. 7 tahun belum balik, dia memegang anak. Saya mendengar ada anak laki-laki misal umurnya 7 tahun, kalau punya wudu saya pegang 7 tahun belum balik, batal betul wudu saya, batal betul wudu saya. Jadi begini Bu, banyak yang mengira batal wudu itu batasannya adalah balik. Padahal bukan balik batasannya batal wudu. Batal wudu itu adalah semisal orang laki-laki bersentuhan dengan orang perempuan yang bukan mahramnya di usia yang sudah menimbulkan syahwat secara umumnya mayoritas. Dan para ulama menikah itu sebagian yang membatasi dengan umur supaya kita itu paham. Sebenarnya kalau batasan awalnya itu ya kalau secara urufnya umumnya itu sudah membatalkan, sudah nyahwati berarti membatalkan. Lek derek nyahwati ya berarti derek membatalkan. Tapi kan tiap-tiap bingung biasanya. Nomor sekian sampai nyahwati nomor derek. Nah, ada ulama namanya Syekh Yusuf itu memberikan batasan umum 4 tahun 5 tahun itu belum membatalkan. 5 tahun semua ulama sepakat belum membatalkan menurut Syekh Yusuf. 6 tahun ulama khilaf, sebagian bilang sudah membatalkan, sebagian belum. Tapi kalau sudah 7 tahun ulama sepakat sudah membatalkan wudu. Ibu menawi majikannya misal punya anak kecil laki-laki, omongannya laki-laki, omongannya laki-laki, misal majikannya omongannya laki-laki, berarti hati-hati lewat 7 tahun tinggali nanti itu buat malam DPK kalau sudah punya wudu. Jadi sekali lagi apa ini? Merawat pasien lansia 95 tahun. Oh, sudah pikir membatalkan wudu bukan. Kalau buat kita membatalkan wudu yang walaupun calonnya wah 95 tahun. Gak nyampe 13 tetap membatalkan sehingga yang saya kalau misal mau wudu dia akan pegang dulu sebentar dan sholat, setelah itu baru kemudian melanjutkan merawat. Berarti mertua sanggup. Jadi misal mertua ini yang sewu ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi laras, ibunya menikah lagi begitu. Maka dengan ayah barunya batal wudu atau batal wudu kalau belum berhubungan kedua orang tuanya. Kalau sudah berhubungan kedua orang tuanya maka kita tidak batal wudu. Paham? Jadi kalau masalah sambung itu ada syarat untuk tidak membatalkan wudu sama anak tiri. Syaratnya kita harus berhubungan dengan istri atau sebaliknya. Jangan takut tua.
Jika kita head terus suci selama 15 hari, habis itu datang head lagi, apakah itu termasuk darah head atau belum? Karena pernah dengar itu kalau head termasuk darah head itu kalau suci sudah 21 hari. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dipersambung kami panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku neneng terus wajib banget bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati atas perkataan seseorang yang bukan saya hati laki-laki. Kayak kita pernah difitnah, terus kan kita pernah ngomong saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Perkataan seperti itu kan seperti tidak ikhlas ya. Kita masih grendel gitu di hati ya. Dan itu cara biar kita bisa mengikhlaskan, biar melupakan itu bagaimana nih. Terus yang kedua, kalau kita lagi ngaji atau sholat, kita sebagai perempuan kadang-kadang kita kayak keputihan keluar, itu kita harus wudhu lagi atau bagaimana nih? Siap. Terima kasih. Saya jawab dulu pertama. Tadi haid ya, haid sudah haidnya normal. Misal katakanlah saya contohkan haidnya normal 7 hari, terus suci 15 hari, baru 15 hari suci keluar darah lagi. Maka darah yang kedua, ini nanti hukumnya apa? Hukumnya haid atau belum? Seperti itu. Nah, itu ibu-ibu, kita pahami dulu. Syarat haid itu yang pertama, keluar iki mau betul. Syarat haid yang pertama, keluar dari anak kecil yang usianya sudah masuk minimal haid 9 tahun hijriyah pun. Itu syarat yang pertama. Kedua, darah yang keluar minimal jumlahnya 24 jam. Kalau dijumlah, baik itu nanti 24 jam lagi keluarnya kontinu, berarti sehari semalam, atau keluarnya terputus-putus. Yang penting tidak boleh melebihi 15 hari. Dalam rentang waktu 15 hari. Nyuwun sewu, ada kadang-kadang itu yang akhirnya begini, keluar darah sedikit, sering, kemudian 3 hari lagi baru keluar darah yang banyak, sampai 5 hari, ya kan? Pasti saya bilang, darahku yang cuma seret di awal hukumnya haid apa enggak? Padahal cuma seret coklat itu darah apa enggak? Itu haid apa bukan? Jawabannya karena masih dalam lingkup 15 hari, maka semuanya hukumnya adalah haid. Atau kebalik, nyuwun sewu, haidnya normal seminggu, terus 3 hari kemudian disambangi, paham ya? Disambangi, habis kok sampai nyambung. Habis disambangi, paginya keluar maleh, keluar lagi, sumring ya tadi dulu. Ya, karena habis disambangi, keluar lagi paginya, sampai kadang-kadang cuma sekedap, ada yang sampai zuhur. Maka darah apa ini setelah keluar setelah 3 hari jedanya? Karena masih dalam lingkup 15 hari, maka hukumnya tetap haid. Ini yang paling sering dialami. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh melebihi 15 hari. Jadi darah haid itu maksimal 15 hari. Kok lebih? Maka nanti masuk kategori orang yang istihadah. Orang istihadah itu kayak ibu-ibu, panjenengan, andaikan ya, seorang ada temannya keluar darah, contoh 17 hari keluar darah tidak berhenti-berhenti, atau sebulan karena KB keluar darah butuh berhenti-berhenti.
dihukumi 15 hari haid, 15 hari suci. Apa? Bukan begini rumus hukumnya. Rumus hukumnya orang istihadah itu setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda, tergantung orangnya. Yon sewu, kayak misal pulau, setiap bulannya kalau haid 7 hari, kalau suci 20 hari, maka berarti haid 7 suci 20, haid 7 suci 20. Andaikan darahnya itu keluar berbulan-bulan. Kalau ngeten belum tentu Bu Siti ngoten, bisa jadi Bu Siti ngeten. Contoh misal Bu Siti haid itu kalau setiap bulan pasti 10 hari, sucinya 20. Berarti kalau Bu Siti haid 10 suci 20, andaikan berbulan-bulan keluar lagi haid 10 suci 20, haid 10 suci 20. Mantap. Ini karena maksimal haid adalah 15 hari. Yang nomor 4 yang terakhir antara haid 1 dengan haid yang kedua, minimal suci pemisahnya adalah 15 hari. Ini dia 15 hari. Sehingga kalau misal sucinya pas 15, gimana? Darah kedua hukumnya apa? Sudah bisa dihukumi haid. Kalau belum sampai 15 sudah keluar lagi, maka darah selanjutnya hukumnya istihadah dulu sebentar sampai menggenapi sucinya 15. Setelah itu baru kemudian hukumnya haid yang kedua. Sampai dipaham ya? Itu masalah darah. Kemudian yang selanjutnya, ini sampun diomongin pertanyaannya. Yang selanjutnya, pertanyaannya pertama, bukan kemudian malah pertanyaan yang pertama. Sakit hati, gimana cara kita untuk mengobatinya? Ibu-ibu, hati itu adalah mahallun nadrillah, tempat Allah itu melihat kita. Terus kita nyonseu hati ini paling angel tambah-tambahan paling sulit obatnya. Maka kalau kita sudah berusaha memaafkan tapi kita belum bisa nambahin hati piyambak, mengobati hati sendiri, jalannya harus pakai jalan mengobati hati al-ulama. Pertama, jelas doa. Tidak ada yang lebih kuat untuk mengobati hati lebih dari doa. Panjenengan doa setelah sholat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita Quran waktu Ibu. Surah Al-Hasyr. Ayatnya kalau yang lupa sebentar, kalau tinggal nih ayat pinten. Kalau itu butuh ngapal kisah ayat ya soal ibu-ibu. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini nanti bisa ingin buka doanya apa ya, doanya tadi Al-Hasyr ayat 10 dibuka. Semua obat hati, semua misal panjenengan tiba-tiba orang itu gak sama-sama orang, itu bukan harus selalu ada alasan dan enggak. Kalau panjenengan kan maklum habis difitnah, enggak senang kalau diam kan maklum. Kita kan manusia maklum dan senang kalau karena habis sakiti. Kadang itu nyusun orangnya enggak salah apa-apa, tiba-tiba kita enggak senang. Itu wonten yang demikian. Ada yang demikian. Dan kadang-kadang kita ini enggak sakit semua. Kenapa aku enggak senang? Tapi kalau lihat, jangankan lihat, dengar namanya aja saya enggak mau. Saking tiba-tibanya ada rasa gak suka, maka nyuwun panjenengan doa setelah maktubah. Doa yang tadi surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana pas wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kerontek hati ini, ya Allah, ingin dihincani, gak senang sama orang lain, ingin dihincani. Karena orang yang tidak suka dengan orang lain, yang rugi adalah dirinya sendiri. Gak tenang orang itu kalau punya rasa benci kepada orang lain, gak tenang, rugi dia. Itu pertama. Yang kedua, Yunsewu Dawamul Qalbi itu kata obat hati itu termasuk kumpul dengan orang soleh, termasuk membaca Quran, termasuk memperbanyak zikir. Itu semua hal obat
sambilah kita kalau misalnya punya sakit, ikhtiarnya kan semua dilakukan. Berharap salah satunya cocok untuk mengobati hati kita. Yang kemudian selanjutnya, kalau misal sholat ataupun ngaji, tiba-tiba kerasa ada keputihan yang keluar, gimana? Pertama, keluar ingin memerinci kalau dengan sholat. Kalau dengan sholat, ya. Terus kerasa ada yang keluar. Tindakannya apa? Dibatalkan apa terus? Dibatalkan apa terus? Kalau panjenengan yakin kerasa keluar, tapi tidak tahu yang keluar itu apa, yang saya mau ngeten ibu-ibu, tiap perempuan itu kan biasanya kalau mau sholat pipis biasanya ya. Nah, setelah pipis itu rawan sekali kena namanya was-was keputihan. Ini kalau cairan yang keluar itu keputihan apa enggak, najis apa enggak. Tadi kan kalau atur di awal bahwa keputihan itu hukumnya adalah najis. Tapi ibu-ibu, najis itu kalau keluar dari dalam. Kita tahu keluar dari dalam bagaimana? Bisa dengan adanya tanda-tanda warnanya keruh, warnanya kuning. Biasanya setelah istinja itu yang banyak keluarnya bening kayak air, Wah, gimana kalau kita keluar kemudian bening kayak air? Hukumnya apa? Panjenengan kira-kira kalau tanyain, kalau jenengan keluar keputihan yang bening kayak air kayak gini, jenengan sebab betul keluar dari area mana? Dalam apa luar? Dalam apa luar? Semerap betul? Betul. Kalau kita tidak tahu keluar dari area mana, ulama menghukumi bahwa itu nanti suci dan tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Kalau tidak membatalkan wudhu, maka tidak membatalkan sholat. Sampai dipahami ibu? Sehingga jangan gampang mamam setelah wudhu. Kalau kayak ada yang keluar, nyatanya yang keluar itu nanti air, bentuknya kayak air, maka tidak batal. Atau jenengan punya rasa, kok rasa yang keluar ya, ini keluar benar apa enggak? Berarti tidak keluar. Sama konsep yang kayak tadi dibahas di pertemuan yang pertama, majelis yang pertama. Kalau enggak yakin kentut atau tidak, berarti tidak kentut. Kentut enggak ya, berarti enggak, tidak. Keluar tidak ya, berarti tidak. Paham je? Konsepnya biar betul gampang was-was. Kalau sudah keluar, jadi kalau bisa betul, kayak keluar anget, kayak betul ya, kayak anget betul ya. Lanjut mau sholatnya, lanjut sholatnya, karena nanti kalau semisal yang keluar itu adalah bening, berarti tidak membatalkan sholat. Karena jangan kamu terus keluar dari area mana. Yang jelas bukan karena syahwat ya. Kalau karena syahwat jelas namanya madhi ibu. Kalau madhi hukumnya najis. Ini kalau yang betul-betul alasan apa tiba-tiba keluar betul loh. Kayak habis istinja kan rawan sekali airnya bekasnya keluar lagi gitu loh. Niku. Maka nanti kalau misal yang keluar benar-benar kuning dan keruh, ya wajib untuk wudhu lagi. Karena jelas-jelas najis. Tapi kalau bukan jelas, kayak nggak jelas keluar atau tidak, atau keluarnya bening dan tahu mau dari area mana, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau misal setelah sholat ternyata yang keluar kuning atau keruh, gimana hukum sholatnya? Berarti ulang lagi berarti. Oke, bersihkan dulu najisnya, ya, wudhu lagi, terus sholat lagi. Tapi kan biasanya jarang yang demikian. Mungkin kalau pas lagi capek banget, kalau pas lagi capek banget, atau kalau misalnya anak-anak yang masih dalam tahap belajar, kalau pas lagi benar-benar pusing, pikirin ngajinya, belajarnya, itu baru nanti biasanya demikian. Tapi kalau yang banyak terlaku, yang normal, itu kan keluarnya lagi seperti air bekas istinja. Yang bikin mamang itu kan air bekas istinja. Kalian mamang ini nyuruh sewu, apalagi sudah melahirkan,
Kita kok ya. Namanya kalau bahasa kedokterannya kuif ini, kuif, kentut dari vagina. Niku sebenarnya ibu-ibu, panjenengan kalau yakin ada yang keluar, yakin lagi, yang banyak kan udah yakin. Kalau habis ngomong keluar kentut gak ya? Keluar gak ya? Kalau nggak yakin nggak batal karena nggak keluar kentut. Tapi kalau jenengan yakin keluar kentut, maka kalau Syafi'i yang hukumnya batal. Tapi semisal yang sudah melahirkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, semisal atau sudah 9 kali, jalannya sudah dijawab ya. Nih kok, oh tadi kadang-kadang memang boten sakit dimbat. Modal piyambak wes, gak sakit dimbat, gak sakit, tidak punya kuasa kita sepertinya. Nonton ya. Maka berikut, ini nyuruh saya, tolong ini wonten ingkang sampai mengulang sholat 4 kali gara-gara ini. Maka panjenengan kalau semisal sampai abnormal dan normal karena memang melahirkan berulang kali, maka nanti boleh derek madhab Maliki, madhab 3 yang selainnya Syafi'iyah. Niku mengatakan kentut kalau dari jalan depan tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Ini namanya konsolusi. Jadi dipakai kalau memang sudah dirasa dirinya boten normal. Pindah madhab Maliki. Oh, saya pindah madhab Maliki boten mampu soalnya nanti sholatnya sampai diulang 4 kali, 5 kali. Temen kula wonten soalnya. Kita bikin nanti masyakoh boten sholat. Kemudian nyuwun tambahan malih jadi saya kan ngikutin dengerin kadang lewat YouTube karena alhamdulillah bos saya ngebolehin saya pakai headset Bluetooth dan saya biasanya kerja sambil dengerin headset Bluetooth. Jadi saya minta keriduannya kadang saya nyalain selama nyanyi kalau nyuwun keriduannya dari itu berat lama teng Indonesia kita legus banget. Terus kali batasan kadang tiba-tiba dipanggil ke toilet gitu, tapi lagi berdoa apakah harus kadang lagi Al-Fatihah di pause dulu kadang ya lagi live streaming gitu kan, kadang lagi berdoa ternyata udah masuk ke toilet gitu, tapi kan kalau live streaming nggak bisa di pause gitu kan, jadi keluar dulu headsetnya saya, apakah headsetnya saya taruh dulu atau apa saya diem dulu, maksudnya nggak usah ikut Al-Fatihah, nggak usah ikut kalau HP-nya di luar saya jangan handphonenya saya taruh tempat, nanti saya kerja semuanya masalah yang penting keluar suaranya. kalau yang penting nggak keluar suaranya berarti Oke, seperti panjenengan. kalau ayat Al-Quran kayak Al-Fatihah
tangan belum ya, nah tapi biar kalau sudah jelas itu basah ya berarti aku karena al-yakin la yuzalu bisyar. Contoh gini, cerita lagi bakso kuping, mau sila sama dengan dere cerita lagi yang sekali kumis basah tuh kan kalau sudah basah berarti dia sudah membasuhnya karena yakin tersebut akan menghilangkan keraguan panjenengan karena basahnya rambut termasuk yakin. jadi kalau bisa dilihat ya, kalau urutannya salah, kalau urutannya salah nggak bisa karena untuk itu harus target menjadi beda nanti nanti apa? mandi kan nggak masalah gitu. Nanti basah boleh, nanti basah. Bukan nanti besar itu loh. Nanti kamu basah gitu. Kalau nanti besar nggak harus aktif. Jadi kalau misal sakit dilihat dari tadi rambut udah basah berarti mau tak susah kok, maka sakit mungkin dibuat tanda bahwa tadi sudah kita besar. Tapi kalau misal nggak bisa diulang, contoh dia habis mandi, berarti posisi tubuh sudah basah semua, anggota tubuh sudah basah semua, maka kita nggak bisa ngerti yang terakhir dibasuh yang mana, lupa plong. Nah, jadi makanya saya mau diulang lagi dari awal, diulang dari tempatnya yang tadi dilakukan demikian, terus lanjut. Yang sering itu ibu sudah untuk selesai, terus kelihatan ternyata masih ada tip X-nya. Tip X what? Tip X stipo atau masih enter kontennya misal itu pribun butuhnya sah betul kalau ulangnya dari awal namun dari tengah, dari wajah namun dari tangan, dari wajah namun dari tangan, dari tangan. Dihilangkan yang menghalangi tadi, dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan langsung dibasuh. Setelah itu lanjut kepala malih, kaki malih. Karena dalam wudhu itu harus wajahnya tidak perlu diulang. Loh, kok bisa lama loh padahal. Masa boleh dalam wudhu urut itu wajib, tapi kalau langsung dilakukan segera, dalam bahasa Arabnya mualah, berturut-turutan segera dilakukan setelahnya antara satu rukun dengan rukun selanjutnya, itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita tidak lakukan tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya caranya untuk sholat, misal saya itu baru taubat umur 19 tahun, saya baru mau sholat. Sejak umur 12 tahun pas saya balik sampai umur 19 tahun kurang itu belum pernah sholat. Saya tidak pernah sholat. Jadi saya punya hutang kodok sholat selama 7 tahun kira-kira, dari mulai balik sampai umur 19 tahun pas taubat. Maka gimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya adalah dengan cara kita kodok terus-menerus sampai yakin tidak punya kodok sholat. Ibu-ibu kita paling gampang sholat double. Paling gampang sholat double. Zuhur ping 2, asar ping 2. Setelah waktu asar dan setelah waktu subuh, kan kalau digunakan sholat sunnah mutlak tidak boleh. Tapi kalau digunakan kodok boleh nggak? Boleh. Tidak ada waktu yang diharamkan untuk mengkodok sholat. Jadi itu paling gampang. Parah. Kodok sholat kapanpun boleh. Niat yang kodok gimana? Niat dihormati laki bagaimana?
niatnya jamak juga ada niatnya di sholat maghrib. Sudah saya jawab. Niki mungkin masih ada yang berat bingung. Gimana caranya niat sholat yang mati waktu? Kalau bisa nggak bisa sholat, bisa belas besar sholat. Tuntutan kehidupan dan sholat bisa yang saya daripada sholat mending hilang sholat, jangan mending hilang sholat, harus sholat. Gimana sholatnya? Hilang mati waktu dulu. Niat dulu. Kalau kita nggak bisa sholatnya yang secara gerakan, maka yang penting di hatinya saya niat sholat yang mati waktu. Menunjukkan saya niat sholat yang mati waktu. Kalau dengan sakit gerakannya, gerakan sholat nggak apa-apa. Sakit-sakitnya, duduk dong sakitnya, dilakukan duduk sholatnya sebisa-bisanya kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka ya yang penting ada niat sholat yang mati waktu. Itu pertama. Kedua, nanti ketika di waktu sholat yang panjenengan sudah bisa untuk sholat secara sempurna, kodok tadi yang sudah niat mati waktu, sholatnya apa saja di kodok, niat kodoknya seperti biasa, cuma tinggal diganti kodokan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, cara niat jamak takhir. Semisal mau mentakhirkan sholat maghrib ke isya, kita kan harus niat jamak di waktu maghrib. Kalau nggak niat jamak, maka jadinya kodok sholatnya. Gimana caranya? Dia pun simpel, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat jamak akhir, saya niat mentakhirkan, mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya, boleh, bukan masalah. Atau pakai bahasa Arab, ini dengan produk lebih Indonesia para pakai mantap. Akhirnya bikin pakai Arab, nama itu takhirul maghrib ilal isya lillahi ta'ala, boleh. Terus ketika isya, sholatnya seperti biasa. Panjenengan kalau bingung sholat jamak, ibu-ibu tinggal niat usolli fardul maghribi jamak takhirin lillahi ta'ala, boleh. Usolli fardul zuhri jamak takhirin lillahi ta'ala, boleh. Untuk usah bingung niatnya, yang penting niatnya sudah benar disebutkan jamak takhirnya. Ini terakhir nih, ketika dipaksa sama majikan untuk menyalakan dupa dan melakukan seperti gimana hukumnya, maka apa hukumnya? Kalau seandainya menyalakan dupa saja, tidak ada gerakan untuk sipir kufur beribadah kepada Tuhan mereka, tidak masalah. Tapi kalau disuruh untuk langsung pada sujud atau maka disuruh hukumnya jadi makanya gini aja, kalau solusinya bagaimana, cukup pakai dupa saja. Dupa itu ya anggaplah itu sebagai wangian atau kayak apa, kita mengikuti perintah majikan aja sudah. Anggapnya itu wangian lah. Ketika disuruh mengatur dia diam aja, nggak usah ada gerakan-gerakan yang lebih mengarah kepada syirik atau Allah. Untuk selanjutnya dari panitia. Tangan tinggi, mungkin lain kali diundang lagi. Jenengan senang mau baca. Nah, jenengan senang nilai canggih dijaga. Atau sangat untuk makan kamu itu bermanfaat, semakin berkah. Kalau ada tanya lagi mungkin bisa saya kasih ke panitia nanti biar sampaikan. Ini ada saudara lagi ada saudara lagi yang mungkin yang baru datang, yang belum saudara monggo sampai saudara dari panitia kita baca sholawat lagi, sholawat Al-Quran yang belum ya. Allahumma hamdan bil Quran Allahumma
Sepeda kalau ada yang mengatakan atau kata atas semua pihak yang terkait hadirat bahwa akan jasa pembuatan masalah jasa barangkali dilakukan dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada yang kurang berkenan dan penjelasan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila mohon bertanya kepada saya dan dan keluarga mungkin diberi istiqomah kami pesan saking Bapak Pulo bahwa panjenengan pergi diniati kerja karena ibadah. Jadi kerja panjenengan diniati ibadah, insya Allah